Halo semuanya, balik lagi sama aku Sheila Berlian, mahasiswa Universitas Diponegoro, program studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang loop atau perulangan. Oke, jadi dari segi bahasa, loop adalah sebuah lingkaran. Maksudnya apa sih? Nah, dalam konteks pemrograman, perulangan atau loop adalah sebuah logika pemrograman berupa fungsi yang dapat memerintah program mengerjakan pekerjaan yang sama secara berulang-ulang kali sesuai dengan batas yang telah ditentukan. Sebagai contoh nih, jika kita ingin menampilkan angka 1 hingga 10, daripada kita menulis perintah print 10 kali, maka kita cukup menggunakan fungsi looping aja nih teman-teman. Dengan looping, kode yang akan kita buat itu akan terlihat lebih rapi dan mudah dimengerti. Nah, terus looping itu ada jenis-jenisnya nih, ada 3 jenis. Yang pertama, looping for. Nah, looping for ini digunakan ketika Anda tahu persis seberapa kali perulangan harus dilakukan. Kemudian jenis yang kedua yaitu while. Nah, ini digunakan ketika perulangan bergantung pada kondisi yang mungkin sudah tidak terpenuhi sejak awal. Nah, kemudian jenis yang terakhir yaitu do while atau repeat until. Fungsi jenis ini digunakan ketika kamu perlu memastikan blok kode dieksekusi setidaknya 1 kali sebelum mengecek kondisi untuk berhenti. Oke, di sini ada perbandingannya nih teman-teman. Ada perbandingan dari jenis for, while, dan repeat until atau do while. Di sini ada perbandingan dari segi fokus utama, yaitu dalam for menggunakan perulangan berbasis hitungan, sedangkan dalam while perulangan berbasis kondisi. Kemudian dalam repeat until, perulangan berbasis kondisi juga. Kemudian dalam fitur pengecekan kondisi, untuk jenis for itu digunakan di awal atau sebelum iterasi. Untuk jenis while digunakan di awal yaitu pretest. Kemudian untuk jenis repeat until digunakan di akhir atau post-test. Kemudian untuk fitur eksekusi minimal, di sini digunakan bisa 0 kali dalam jenis looping for. Untuk looping while digunakan bisa 0 kali juga, namun pada jenis repeat until atau do while ini wajib digunakan minimal 1 kali teman-teman. Nah, kapan sih ideal digunakan? Untuk looping for sendiri, jumlah pengulangan itu diketahui misal 10 kali. Kemudian untuk looping while, jumlah pengulangan tidak pasti, bisa saja 0 kali. Kemudian untuk repeat until atau do while, ini jumlah perulangan tidak pasti, tapi harus berjalan setidaknya 1 kali. Oke, segitu aja materi dari aku. Kemudian let's kita coding. Oke teman-teman, langsung aja kita belajar Scratch, yaitu tentang pengulangan atau looping for dan looping while. Untuk looping kita menggunakan ini repeat, dalam kurung ini ada angka, ini merupakan looping for, dan kemudian ada lagi di sini tulisannya repeat until. Nah, ini digunakan untuk looping while. Nah, bagaimana sih cara kerja dua blocks ini? Kita akan pelajarin ini sama-sama ya. Seperti biasa, kita menggunakan when green flag clicked, kemudian kita say hello. Kita taruh di sini. Nah, apa sih tujuannya? Artinya kita meminta program atau objek yang ada di sini untuk mengatakan hello sebanyak 10 kali. Nggak harus 10 kali ya teman-teman, ini mengikuti angka yang ada di sini. Jadi ini kita bisa ubah angka berapapun sesuai keinginan kita. Coba kita run ya. Nah, di sini program menampilkan hello. Nah, ini terlihat seperti 1 kali ya teman-teman, namun sebenarnya ini langsung 10 kali. Kenapa? Karena ini langsung tertimbun banyak gitu. Saking cepatnya, jadi kita tidak bisa melihat. Nah, gimana sih kalau kita mau ngelihat nih, gimana cara kita bedain ini hello ke berapa, ke berapa? Nah, caranya gini nih teman-teman. Kita set indeksnya terlebih dahulu.
Ini sebelumnya aku udah bikin variabel indeks ya teman-teman. Kita taruh di sini C. Kemudian kita tambahkan tunggu. Nah, ini jangan 1 second karena ini bakal lama banget. Aku ganti 0,5 aja. Oke, kalau udah kita langsung aja. Maaf teman-teman, aku lupa, kita harus tambahin operator di sini. Nah, di sini bener. Nah, di sini baru kita main hello, dan kata banana di sini kita tambahkan indeks. Oke, next kita coba run. Nah, di sini maka program akan merunning hello dari 1 sampai 9. Kenapa di sini sampai 9 padahal kita mintanya 10? Karena kalau kita perhatikan sekali lagi nih teman-teman, dia mulai dari angka 0. Nah, angka 0 di sini akan dihitung 1 oleh program yang ada di Scratch ini. Oke, sekarang kita lanjut ke repeat until atau pengulangan yang while. Sebenarnya ini sama aja ya teman-teman, tinggal kita say aja di sini. Kita copy aja. Tapi lihat deh, kalau gini doang kita run, apa yang terjadi? Dia langsung akan output hello 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini tidak akan berhenti ya teman-teman. Kenapa? Karena kita tidak memasukkan perintah untuk pengulangan tersebut berhenti atau diakhiri dalam indeks keberapa. Jadi program akan terus melakukan perulangan sampai kapanpun itu, sampai nanti nggak akan berhenti. Nah, jadi gimana caranya kalau kita mau memberhentikan atau mengakhiri program tersebut? Nah, caranya kita tambahkan dalam library operator, yaitu kita tambahkan yang ini teman-teman. Tambahkan indeks. Nah, ini apabila indeksnya sudah lebih dari 10 maka akhiri. Coba kita running. Oke, maka seperti ini dan dia akan berhenti di angka 10 gitu teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut ke bahasa Python menggunakan website Replit. Nah, di sini kita udah masuk ke website Replit atau kita akan melakukan pemrograman menggunakan bahasa Python. Nah, tujuannya masih sama ya teman-teman, kita akan meminta program untuk menghasilkan output yaitu hello sebanyak 10 kali. Nah, daripada kita membuat print hello world dan sampai 10 baris, aku punya caranya nih teman-teman. Menggunakan apa? Ya, yang udah kita belajarin tadi, yaitu menggunakan looping atau perulangan. Nah, tadi kan kita udah belajar di Scratch, gimana sih caranya untuk mengaplikasikannya ke dalam bahasa Python? Kita akan pelajarin sama-sama. Jadi yang pertama menggunakan fungsi for i index in range. Nah, di sini jangan lupa kalian menambahkan titik 2 ya teman-teman. Kita print hello. Kita coba hello world kali ya. Kita coba run ya teman-teman. Nah, maka hasilnya akan outputkan hello world sebanyak 10 kali. Bagaimana cara kita tahu kalau ini 10 kali? Kita bisa tambahkan di sini string untuk mengetahui angka berapa saja. Nah, maka di sini akan terdapat string berupa angka. Sama ya seperti tadi teman-teman, ini ada 10, cuman karena angkanya
mulai dari 0, jadi di sini cuma sampai angka 9 aja. Nah, ini barusan merupakan bentuk perulangan for. Kemudian untuk selanjutnya kita akan belajar pengulangan while. Bagaimana? Untuk pengulangan while kita harus men-setting indeksnya sebagai 0 terlebih dahulu. Kemudian kita menggunakan while, looping while. Nah, jangan lupa tambahkan titik 2 ya teman-teman. Kita print. Nah, di sini kita langsung tambahkan stringnya aja ya. Nah, karena di sini i-nya masih 1, hanya ada i saja, dan di sini i-nya 0, maka di sini kita harus menambahkan i sama dengan i ditambah 1. Oke, kita coba running ya. Oke, hasilnya sama ya teman-teman. Jadi seperti itulah dalam bahasa Python menggunakan perulangan for dan while. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke aktivitas selanjutnya, kita bakal pelajarin dulu nih flowchart tentang pengulangan for dan while. Nah, di sini aku udah masuk ke website Draw.io seperti biasa kita membuat flowchart. Dan di sini aku udah bikin 2 flowchart ya teman-teman. Di sebelah kiri ada flowchart untuk pengulangan for, dan di sebelah kanan ada flowchart untuk pengulangan while. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Mulai dari flowchart for, dimulai dari start, kemudian in range 10. Ini sudah masuk pengkondisian. Apabila benar, maka akan print hello world. Nah, dia akan terus mengulang sampai in range 10 itu adalah salah, maka akan langsung outputnya selesai. Jadi apabila range-nya masih 10, dia akan terus mengulang. Apabila sudah tidak 10 atau udah lebih dari 10, maka dia baru langsung akan selesai atau diakhiri programnya. Kemudian untuk pengulangan while, nah di sini terdapat sedikit perbedaan. Yang pertama masih sama, ada start, kemudian kita setting dulu indeksnya menjadi 0. Nah, di sini juga sudah mulai masuk pengkondisian. Sebenarnya sama, ini indeksnya di bawah 10. Apabila benar, maka akan print hello world. Dan print hello world-nya itu adalah ada tambahan indeksnya plus 1. Apabila masih di bawah 10, dia akan terus mengulang dari sini, akan terus mengulang sampai indeksnya sudah lebih dari 10, dalam arti false atau salah, yang mana akan langsung menuju ke tahap terakhir atau selesai. Oke, sebenarnya untuk flowchart cukup simpel ya teman-teman. Selanjutnya kita akan kembali ke dalam website Scratch, di mana kita akan menggunakan repeat, kembali menggunakan list. Nah, sebelumnya teman-teman, aku udah membuat list yaitu number A dan number B, yang mana nanti akan kita gunakan ya. Untuk codingnya, yang pertama kita menggunakan when green flag clicked, kemudian kita ini dulu ya. Nah, yang pertama kita delete dulu. Oh sorry, bukan pakai ini ya, tapi pakai delete all for B. Coba kita delete dulu aja ya teman-teman. Oke, nice. Kemudian kita set index to 1. Nah, di sini nih kita mulai menggunakan repeat. Kita pakai repeat yang ini ya teman-teman.
kemudian kita tambahkan length of number A. Oke, kemudian kita tambahkan ini. Sebentar, kita taruh bawah dulu ya biar gampang. Nice, kita tambahkan dulu. Apa sih tujuannya teman-teman? Nah, tujuan aku di sini kali ini adalah kan aku udah bikin list nih di number A ada angka 2, 4, 6, 8 dan 10. Nah, aku pengen angka-angka ini tuh dimasukin ke list B tapi dengan hasil yang sudah dikalikan 2. Makanya aku di sini tambahin kali 2. Tuh number B. Ini kita tambahin item. Nice, begini. Nah, di sini kita ganti pakai variable index. Kemudian kita kasih change index by 1. Kita masukin aja. Nah, sekarang coba kita run ya. Nah, gini deh hasilnya teman-teman. Angka 2 dikalikan 2 jadi 4, 4 dikali 2 8, 6 dikali 2 12, 8 dikali 2 16, dan 10 dikali 2 20. Nah, jadi program kita berhasil ya teman-teman. Sekarang kita langsung lanjut aja ke bagian Replit atau bahasa Python. Ini aku masih menggunakan yang tadi, udah aku tambahin tanda komentar aja ya, biar tidak terbaca oleh program. Bagaimana caranya kita menggunakan fungsi yang tadi dalam bahasa pemrograman Python? Yang pertama, kita masukkan dulu input untuk number A. Kita menggunakan kurung kotak. Ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Kemudian untuk number B, kita kosongin dulu aja. Kemudian di sini kita menggunakan for number in number A. Kita kasih tanda titik 2, kemudian bawahnya kita tulis number B append number kali 2. Untuk di sini ada fungsi append. Kalau kalian lupa, kalian bisa nonton video-video sebelumnya karena udah aku kasih penjelasan di sana. Kemudian kita tinggal print aja nih teman-teman. Kita print number A dan kita print number B. Oke, sekarang coba kita running, apakah ada kesalahan? Yes, tentu tidak ya teman-teman. Hasilnya sama seperti yang tadi, 2 dikali 2 4, 4 dikali 2 8, 6 dikali 2 12, 8 dikali 2 16, dan 10 dikali 2 20. Ini sama seperti tujuan awal, dimana aku berhasil mengubah list angka yang ada di dalam number A menjadi angka di dalam number B dengan hasil yang dikalikan 2. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam project 5, yaitu food delivery service.
Oke, kita mulai dalam kode blocks atau Scratch. Oke, kita bedah dulu satu-satu pemrogramannya teman-teman. Yang pertama seperti biasa ada when green flag clicked. Nah, maka dia akan menghapus seluruh list yang ada di pizza order yang ada di sini ya teman-teman. Kemudian dia ada hide variable continue ordering. Kemudian dia juga mengset terlebih dahulu total harganya menjadi 0. Dia akan berkata hello, kemudian menunggu 2 detik dan mengset continue ordering to true. Dan juga di sini sudah mulai menggunakan repeat until. Nah, di sini apabila continue ordering false, maka dia akan bertanya, do you want to add a pizza? Yes or no? Nah, jawaban kita nih apabila yes, maka program akan bertanya lagi, pizza apa yang kamu mau? Kita disuruh menjawab dalam bentuk angka. Nah, jawaban yang kita masukkan akan masuk ke sini dan akan masuk ke pizza choice. Kemudian akan di add item pizza choice of available pizza to pizza order. Jadi jawaban yang tadi akan masuk ke dalam list pizza order. Kemudian nanti akan dijumlahkan harganya nih teman-teman, change total price atau total harga. Kemudian di sini ada say, kemudian join adding item pizza choice of available pizza to the list. Nah, apabila kita ingin menambahkan pizza lagi, itu bisa teman-teman. Jadi tergantung aja nih, kalau kita mau tambah pizza tinggal tulis yes aja, maka nanti akan terus berulang seperti itu. Nah, ini apabila else atau false, maka sudah selesai. Dia akan berkata you have to pay. Nah, dia akan langsung menjumlahkan total harga dari pizza yang kita pesan. Kemudian akan menunggu selama 2 detik. Kemudian akan ditanya lagi apakah kita mau menambahkan tip 0 sampai 25%. Nah, nanti jawaban kita akan masuk ke sini ya teman-teman, dimana akan terjadi perhitungan, yaitu total harga ditambah oleh total tip yang sudah kita tentukan tadi. Nah, kemudian nanti outputnya adalah berapa sih hasilnya, berapa yang harus kita bayar, yaitu penjumlahan dari total harga dan total tip yang kita berikan tadi. Oke, coba kita run dulu ya teman-teman. Langsung aja. Hello, do you want to add a pizza? Kita mau yes. What pizza do you want? Provide a number. Di sini yang pertama udah ada pizza margherita, ada calzone, ada 4 cheese, ada pepperoni, dan ada napoli. Aku mau deh yang nomor 3. Did you want to add a pizza? Apakah kita mau pizza lagi? Boleh deh, aku mau lagi. Aku mau yang nomor 5. Yes, apakah mau lagi? Kayaknya udah cukup ya teman-teman. Aku mau 2 aja. Nah, di sini harganya tadi kalau kalian lihat ada 20. Nah, di sini kita ditanyakan apakah mau memberi tip. Aku akan memberi tip 10%. Oke, jadi total yang harus kita bayar adalah 22 euro. Nah, 22 adalah hasil dari harga 2 pizza ini, yang mana satu pizzanya harga 10 euro, 2 adalah 20 euro, dan di sini menjadi 22 karena ada tip atau bonus 10% yang aku inputkan tadi. Kemudian kita lanjutkan ke project 5, food delivery service pada bahasa pemrograman Python. Yang pertama, kita menginputkan dulu pizza apa sih yang available. Kita inputkan dulu ada margherita, calzone, 4 cheese, pepperoni, dan napoli.
Kemudian pizza order kita kosongkan dulu karena belum ada inputnya. Total price kita set dulu menjadi 0. Kemudian di sini kita print, hello, here is the menu today. Nah, ini nantinya akan keluar sebagai output di sini. Kemudian ada ini for E. Index pizza is enumerate available pizza. Print string index plus pizza. Di sini ada continue ordering is true. Dan di sini ada fungsi while nih teman-teman, continue ordering. Answernya yaitu input, do you want to add a pizza? Apabila jawaban kita yes, maka kita akan disuruh memilih apa pizza yang kamu mau. Nah, kita bisa pilih menggunakan nomor sesuai yang ada di available pizza. Nah, itu akan terus berulang apabila kita menjawab yes. Seperti tadi ya teman-teman. Tapi kalau kita sudah jawab no, berarti langsung program akan memberikan total harga sesuai dengan jumlah pizza yang kita pesan. Seperti ini. Print you have ordered. Print pizza order and print you have to pay jumlah harga sesuai orderan kita. Kemudian ada juga untuk menambahkan tip. Di sini menggunakan fungsi float. Input what tip do you want to leave 0 sampai 25%. Di sini kita bisa menambahkan tip seperti tadi. Kemudian program akan melakukan perhitungan dan output terakhirnya yaitu thank you, the price is no adalah string dari total harga pizza ditambah tip yang akan kita berikan. Oke, coba kita running. Oke, hello, here is the menu today. Ada margherita, calzone, 4 cheese, pepperoni, dan napoli. Do you want to add a pizza? Yes. What pizza do you want? Aku mau nomor 1. Nah, di sini dia akan menambahkan adding calzone pizza to the order. Harganya 10 euro per pizza ya teman-teman. Terus kita ditanya lagi apakah kita ingin menambahkan pizza. Aku boleh mau nomor 3. Di sini masih sama. Kemudian ditambahkan tip, apakah mau menambahkan tip atau tidak. Boleh, aku mau menambahkan 25. Nah, di sini output terakhirnya yaitu thank you, the price is now 12,5 euro. Pizza akan segera diantar. 12,5 itu dari mana sih? Dari total harga pizza ditambah dengan tip yang akan kita berikan. Nah, jadi begitu teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kita sudah belajar tentang looping pada hari ini. Kesimpulannya, looping itu dibagi jadi 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama ada looping for, kedua ada looping while, dan yang ketiga ada looping repeat until. Oke, segitu dulu aja materi dari aku. Terima kasih.